Kalau ketemu pocong, lalu kita diludahin, katanya kita akan bau busuk seumur hidup. Untuk para makhluk halus, jin, kuntilanak, pocong besar, atau apapun jenis kalian, jika memang benar kalian tinggal di sini, tunjukkan wujud kalian. 27 Januari 2025 dan pada malam hari ini cuy, gue sedang berada di Slawi, Kabupaten Tegal. Ya, gue berkunjung ke rumah sahabat gue, Dende nih. Mungkin teman-teman semua juga udah kenal ya siapa itu Dende nih. Dan gue minta lokasi angker lagi sama Dende nih yang ada di seputaran Slawi. Dende nih mengantarkan gue ke sebuah kebun singkong. Nanti kita tanya alasannya kenapa Dende ini mengantarkan gue ke tempat ini cuy. Dende nih, sohib gue nih. Udah lama ya kita tidak jumpa. Betul. Ya, ini lu ngajak gue kemana nih? Kebun ini. Ini bukan sembarang kebun bang, jangan tawa-tawa dulu. Lagian orang gue biasa eksplor ya kebangunan terbengkalai, diajak ke kebun sekarang. Tapi ini hantunya nyata. Oh gitu. Iya. Apa tuh? Jadi pertama kali gue kesini itu bang, gue lihat postingan di Facebook karena viral. Sekitaran Tegal dan sekitarnya intinya lah. Gue samperin lah ke sini, ternyata bener kejadian setelah maghrib. Gue datang ke sini jam 9 malam. Gue datang ke sini beneran bang, nemu barang bukti. Apa sih emang postingannya kayak gimana? Postingannya ini jadi ceweknya itu lari ke warga yang mungkin rame ya. Rame dan salah satu rumah yang itu digedor-gedor. Masuk, akhirnya yang pemilik rumah keluar tuh. Pemilik rumah keluar, ditanyain kenapa, nggak mau jawab, nggak taunya pingsan tuh di situ. Kan nggak tahu tuh, buntu, nggak tahu ini cewek dari mana. Bajunya kayak banyak lumpur kayak gitulah. Sepatu pun nggak pakai, tapi pakai baju SMA begitu. Oh, anak SMA. Anak SMA. Nah setelah ditelusuri, ternyata itu ada keluarganya kesini. Diambil lah itu cewek, diambil ternyata perginya sama cowoknya. Nah setelah diselidikin lagi, katanya ada di seberang sana tuh ada desa. Di sini juga ada laki-laki yang lari dari seberang sungai. Nah itu sinkron akhirnya. Ternyata cewek cowok ini mungkin ya habis mesum bang. Oh oke. Di sini mesumnya? Di sini ada salah satu gubuk gitulah. Nanti lu juga nemuin pas di ujung sana. Nah di situ gue nemu juga barang bukti kayak daleman wanita nih. Oh iya. Iya, kacamata wanita lah ya. Kalau ngomong di sini terlalu gimana ya. Kacamata wanita dan handphone. Ada juga motor tuh. Motor si cowok ditinggalin. Ditinggal bang. Oke ya. Terus apa tuh? Bukan. Kucing. Malah suara kucing. Iya begitulah. Ya terus. Akhirnya gue ambil tuh motor. Gue juga share videonya, sekalian ngomong bagi pemilik yang mungkin merasa ini motornya langsung datang tapi sama orang tuanya, gue bilang gitu bang. Nah akhirnya singkat cerita datang tuh orang tuanya, emang mengakui katanya anaknya itu juga ditanyain ya habis begituan di situ. Ternyata dikasih lihat itu hantu tinggi besar dan katanya pocong gitulah bang. Pocong tapi tinggi besar. Iya. Makanya bingung, pocong tapi tinggi besar ya begitu. Lalu setelah itu lu bikin konten di situ atau gimana? Bikin konten di situ. Nah, apa yang lu alami? Uji nyali. Apa yang lu alami? Gue sih pas pertama nggak nemu tanda-tanda aneh nih, tapi di kamera muncul kayak ada sepasang mata gitu melintas. Di kamera ini night vision gue kelihatan. Dan beberapa waktu juga warga sini yang gue ajak coba untuk, maksudnya karena penasaran ya, dia WA mulu, bang sini lagi bang, aku mau coba tuh gitu. Ya udah gue kesini. Iya kesini, nggak taunya bang ininya si yang mau uji nyali itu merah banget di sini. Emang di video pun nampak kayak kecekek gitu. Oh gitu. Iya beneran. Itu ada brutal juga tuh setan. Iya beneran, takut, makanya hati-hati aja lu bang kalau kesana. Pokoknya yang di gubuk itulah. Pas di gubuk titiknya tuh ya, paling angker tuh ya. Iya. Ah yaudah. Ini sejarahnya apa? Ini tempat apa sebenarnya? Sebenarnya ini kebun sih. Kebun apa sih? Singkong. Apaan sih singkong ya?
Dan ini jauh bang, 1 kilo lebih kayaknya. Oh, jalan ke dalam sana. Ke dalam sana. Oh, lumayan. Ada kali juga nanti ketemu kalau lu mau tembus ke sana. Oh, ada sungainya. Yo, oke lah, boleh lah. Oke. Oke, yaudah Den, thank you. Siap. Lu balik aja. Oke. Nanti gue nyusul. Beneran ya, lu tinggal gue tinggal ya. Iya, nggak apa-apa. Santuy. Nanti tapi handphone aktif kan? Aktif. Aktif lah, panik gue ada tamu masa gue tinggalin di kebun. Oke Den, ya udah gue mulai explore ya Den. Oke siap, hati-hati bang. Oke teman-teman, jadi saat ini Denny sudah meninggalkan gue seorang diri. Dan gue mau coba seberapa angker tempat ini. Katanya ada sosok hantu pocong gede. Jadi sosoknya besar seperti genderuwo, tapi bukan genderuwo, justru penampilan seperti pocong. Ya, kita akan coba. Dan katanya juga hantu di sini agak barbar, agak main fisik. Jadi ada salah satu peserta uji nyali di kontennya Denny, dia merasa tercekik kayak gitu. Ya mudah-mudahan sih hantunya nggak sampai main fisik ya sama gue. Tapi kalau seandainya sampai main fisik, kita lawan coy. Ya, ini semacam kebun ya kan. Kebun singkong apa kebun paya? Ini pohon apa sih? Pohon pepaya apa pohon singkong ini? Teman-teman yang tahu komen. Sumpah gue cupu banget ya. Ini pepaya ya? Singkong. Tapi kok singkong tinggi banget ya? Emang ada pohon singkong yang setinggi ini? Whatever lah ya. Jadi kita langsung menuju atau menelusuri jalan setapak ini. Dan jalan setapak ini akan mengantarkan gue ke sebuah gubuk atau semacam saung. Nah, di saung itu beberapa waktu yang lalu sempat dijadikan tempat untuk sepasang muda-mudi melakukan tindakan mesum cuy. Saat doi mungkin lagi asik-asik gitu, lagi mantep-mantep, ternyata ditampakin sesosok pocong yang tinggi besar. Dan itu membuat sepasang muda-mudi ini lari tunggang langgang. Gila, udah tahun segini gitu kan, mesum aja mesti di kebun coy. Ya tapi memang dimaklumi sih, karena ini kan anak SMA ya. Jadi kalau anak SMA itu biasa mesumnya cari yang tempat yang gratisan. Kalau orang udah dewasa kan ya minimal oyo lah ya. Wih, ada pohon sawo di sini. Tuh buahnya tuh. Tuh ini juga pendek banget tuh buahnya tuh. Tinggal cabut ini mah. Di bawah juga banyak tuh buah-buah yang udah pada jatuh. Teman-teman pernah nyobain sawo nggak? Enak loh sawo. Dulu waktu masih kecil gue sering banget makan sawo. Sekarang udah jarang karena memang udah agak sulit ya cari sawo di kota-kota besar. Oke, kita lanjut lagi eksplorasinya. Dan di depan sini ada sebuah pohon yang cukup besar cuy. Oh, pohon sawo juga ternyata tuh. Wow, men, ternyata ini nih saung yang dibilang sama Denny kalau pernah dijadikan tempat mesum atau ya kan, sepasang muda-mudi. Lalu sepasang muda-mudi ini diperlihatkan sesosok pocong tinggi besar. Gue nggak bisa membayangkan ya sebesar apa pocongnya, karena pocong pada umumnya biasanya sebesar manusia doang. Tapi katanya pocong tinggi besar. Terus mereka lari tunggang langgang, terbirit-birit karena ketakutan. Sampai-sampai si ceweknya meninggalkan satu buah handphone, bahkan dalemannya pun ditinggalin di sini. Dan cowoknya meninggalkan sepeda motor yang terparkir di sini. Dan ternyata jalan setapak ini masih panjang ya. Wow, masih kesana terus men. Tapi udahlah ya, gue mau fokus aja ke saung ini. Saung yang katanya titik paling angker. Dan pernah ada seorang peserta uji nyali di channelnya Denny merasa dicekik oleh makhluk halus yang tak kasat mata. Jadi mungkin ya gue mau coba uji nyali aja atau duduk-duduk di sini menunggu kehadiran si pocong. Siapa tahu dia mau menampakkan diri, terus gue dicolek, dicekik atau di apapun itu kayak kan. Gue mau duduk di sini aja deh. Oke.
Ya duduk di sini men, sambil memperhatikan siapa tahu si pocong mau datang ke sini nemuin gue. Ada mitos kalau ketemu pocong lalu kita diludahin, katanya kita akan bau busuk seumur hidup. Jujur, seumur hidup gue tidak pernah melihat secara langsung sosok pocong itu seperti apa. Ya kalau jenazah yang mau dimakamkan dibuat pocong, ya kan, dijadikan pocong, itu memang udah sering gue ngeliat. Tapi kalau yang hantu pocong, gue nggak pernah lihat seumur hidup ya. Hantu yang pernah gue lihat dengan mata kepala itu cuma kuntilanak. Itu pun gue melihatnya saat gue masih kecil. Waktu itu gue masih kecil, gue ngelihat ada kuntilanak terbang di belakang rumah gue. Dulu itu udah lama banget. Dan setelah itu gue gak pernah lagi melihat penampakan kuntilanak. Kalau penampakan makhluk halus yang menyerupai keluarga gue pernah cuy, di rumah gue sendiri. Tapi itu pun juga dulu ya, zaman gue masih remaja lah. Anjay, remaja. Sekarang sudah dewasa, atau bisa dikatakan sudah tua. Oke teman-teman, jadi gue akan stay di sini menunggu sampai ya kurang lebih 15 menitan lah, gak usah terlalu lama. Kita tunggu apakah akan datang sosok pocong menghampiri gue, menunjukkan interaksinya, menunjukkan wujudnya, atau bahkan mungkin jahil berani main fisik sama gue. Gue akan duduk di sini. Gue mau angkat ini dulu nih, bangku. Ya, oke. Kita duduk di sini, men. Wah, kotor bangkunya. By the way, sekarang itu udah jam 12:30. Tunjukin dulu lah kameranya. Maksudnya jamnya, tunjukin dulu. Sekarang waktu menunjukkan pukul, susah ngebaliknya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:30 ya. (00:28) menit. Jadi seharusnya ini adalah saat yang tepat untuk uji nyali atau untuk menunggu kedatangan makhluk halus atau sesosok pocong yang dipercaya menghuni tempat ini, cuy. Untuk para makhluk halus, jin, kuntilanak, pocong besar, atau apapun jenis kalian, jika memang benar kalian tinggal di sini, tunjukkan wujud kalian, tunjukkan eksistensi kalian. Kalian boleh menampakkan diri di depan gue saat ini, atau bahkan kalau kalian mau kontak fisik sama saya juga boleh. Mau main colek-colekan boleh, asal jangan nyekek ya. Kalau nyekek sakit. Kalau gue dicekek curang berarti, karena gue nggak bisa nyekek balik, kalian nggak kelihatan. Tapi kalau kalian nampak
secara kasar di depan gue enak, bisa gue cekek balik. Kita main cekek-cekekan. Ya, sambil menunggu si pocong itu datang ke sini, gue mau cerita sedikit. Jadi dulu waktu masih kecil itu gue pernah melihat sosok kuntilanak. Gue mendengar seperti suara deheman, mendam gitu, semacam itu. Oke, baik kan. Gue lanjut cerita. Jadi dulu waktu masih kecil, ada tante gue, adiknya bokap. Pada saat itu adiknya bokap gue ini SMA. Gue mungkin masih SD kelas 5 atau kelas 6 mungkin, lupa gue. Nah, tante gue ini ceritanya dia di sekolahnya itu kan pulang, dia ini sekolah siang. Jadi kalau sekolah siang itu kan pulangnya biasanya jam 5:30 sore ya, menjelang maghrib lah pulangnya, pulang sekolah. Pada saat itu hujan deras sehingga tante gue ini terjebak gak bisa pulang. Terjebak di sekolah nunggu hujan sampai reda baru bisa pulang. Lalu sambil menunggu hujan reda, tante gue ini main jelangkung dengan teman-temannya di sekolah gitu. Nah, dampaknya ternyata gua yang ada di rumah saat itu ada suara, pokoknya ada sesosok ngetok-ngetok pintu, manggil nama gue 3 kali. Davi, Davi, Davi. Dan suara itu mirip banget dengan suara tante gue. Karena gue pikir itu tante gue pulang sekolah, gue bukain pintu dong. Pada saat itu posisi hujan deras dan kebetulan mati lampu di rumah. Lalu ketika gue buka pintu gak ada orang. Nah, rumah gue itu ada bagian area samping kayak pekarangan kecil gitu. Gue pikir nih tante gue mau nakut-nakutin gue nih, pasti ngumpet di samping. Gue periksa lah ke samping. Pas gue periksa ke samping, sumpah demi Allah gue melihat itu kuntilanak terbang langsung ke atas. Dan disitu gue langsung lari terberit-berit masuk ke dalam rumah. Gue cerita sama kakak gue, ya kan. Gue cerita sama kakak gue juga gak percaya. Kakak gue ngecek ke depan dan memang bener gak ada orang. Nah, saat itu seinget gue ya ini ya, bokap gue juga sempat keluar nanya, mana tante gitu kan. Terus gue bilang gak ada. Padahal waktu tante gue manggil Davi, itu satu rumah tuh ngedengar semua. Dia di rumah itu ada gue, kakak gue, bokap gue, nyokap gue, semua tuh ngedenger suara itu. Tapi ternyata pas gue cek gak ada. Selang setengah jam hujan sudah reda, pulanglah tante gue. Pas tante gue pulang, gue udah gak berani buka pintu. Padahal tante gue ngetok-ngetok pintu juga, manggil nama gue udah gak berani. Akhirnya bokap gue yang bukain. Setelah bokap bukain ditanya dong, tadi kamu pulang baru atau dari tadi gitu kan. Tante gue bilang, baru pulang. Tadi ada loh yang manggil-manggil Davi dan suaranya tuh mirip kamu gitu, kata bokap gue. Tapi tante gue menyangkal, enggak, itu bukan saya gitu. Lalu tante gue cocok logi dengan kejadian di sekolah. Tante gue cerita, oh tadi tuh memang saya main jelangkung di sekolah karena nunggu hujan lama banget ya, nunggu hujan reda. Akhirnya kita inisiatif main jelangkung dan mungkin entah gimana, pokoknya ada sesosok makhluk halus yang menyerupai tante gue datang ke rumah gue dan memanggil nama gue 3 kali. Itu jelas banget gue ngeliat kuntilanak terbang. Dan sampai saat ini masih ada nih di
kepala gue nih, di ingatan gue bentuknya seperti apa. Jadi bentuknya itu seperti cahaya putih, bukan cahaya, kayak kain, tapi kainnya tuh bercahaya gitu. Terbang, atasnya tuh kayak rambut, tapi mukanya nggak kelihatan. Bener-bener nggak kelihatan mukanya. Jadi cuma rambut hitam, bawahnya tuh kain. Ya seperti yang di film-film. Mungkin juga gue korban film ya, karena gue percaya makhluk halus itu akan menyerupai sesuatu yang ada dalam hayalan kita. Karena memang dari kecil gue seneng banget nonton film Susana, film-film horor Indonesia, gue seneng banget dari dulu. Jadi akhirnya mungkin terbawalah halusinasi gue itu. Sama halnya seperti misalkan kalian ini penakut ya, ada tetangga kalian yang meninggal dengan cara apapun, mungkin kecelakaan, mungkin bunuh diri, mungkin dibunuh, mungkin sakit, lalu kalian tuh takut gitu lewat depan rumahnya karena terbayang-bayang sama si almarhum ini gitu. Bisa jadi suatu saat kalian melihat makhluk halus menyerupai almarhum tetangga kalian karena rasa takut yang ada dalam diri kalian gitu. Jadi kalau gue takut sama genderuwo, ya bisa jadi si hantu ini akan menyerupai genderuwo. Gue takut sama pocong, hantu ini akan menyerupai pocong. Kebetulan waktu kecil memang gue takut banget sama hantu Susana gitu, karena gue sering nonton Susana. Jadi yang ada dalam bayangan gue, hantu itu berbentuk seperti Susana, pakai kain putih, rambutnya panjang. Jadi si hantu ini menyerupai sosok yang ada dalam imajinasi gue. Dan hantu seperti itu kan lebih dikenal dengan sebutan kuntilanak. Kayak gitu men. By the way, ini sudah sekitar 10 menitan dan si pocong belum juga hadir gitu. Memang di Indonesia ini yang paling terkenal hantu yang paling menakutkan pocong. Gue percaya banget gitu ya. Gue yakin banyak banget diantara teman-teman semua yang kalau ditanya hantu mana yang paling menakutkan, ya pasti pocong. Jadi gak aneh ketika ada orang mengaku gue liat pocong, karena emang dia tuh takut sama pocong. Kebetulan gue gak takut-takut banget sih sama pocong. Karena gue sering terbiasa ya, kalau ada saudara, tetangga, atau siapapun itu orang yang gue kenal meninggal dunia, gue sering banget nganterin ke pemakamannya. Jadi ngelihat bentuk jenazah dipocongin tuh kayak udah biasa. Makanya gue nggak terlalu takut banget sama pocong. Dan gue juga tidak pernah melihat penampakan pocong. Ya udah 10 menit lebih. Jadi di belakang pos ini tuh kayak tembok besar. Di balik tembok ini nih komplek perumahan coy. Makanya gue gak mau terlalu berisik, karena gue khawatir mengganggu warga sedang beristirahat gitu ya. Di balik tembok ini tembok besar. Kayak suara anjing. Gue balikin bangku dulu lah.
Ya sudah. Sudah sekitar 15 menitan dan si Ocong ini nggak mau hadir. Payah lah, si Ocong nggak mau muncul cuy. Ya oke lah teman-teman, kayaknya vlog gue cukup sampai di sini. Thank you banget buat teman-teman yang udah join nonton vlog ini dari awal sampai terakhir. Kasih gue jempol ke atas jika teman-teman suka dengan video seperti ini. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Bucin TV, support gue dengan cara klik subscribe supaya channel semakin berkembang dan terus menghibur. So akhir kata, nama gue Davi dari Slawi, Kabupaten Tegal. Salam Ghost Enemy. Peace.